Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan kali ini aku bersama Bisa CPNS balik lagi nih bersama kalian untuk sama-sama membahas atau latihan soal dalam rangka persiapan tes CPNS tahun 2024. Dan di video kali ini aku bakal bahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Di Indonesia, kebijakan pemerintah mencakup berbagai sektor dan berfokus pada isu-isu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan nasional. Aktualisasi dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang paling tepat tercermin dalam kebijakan pemerintah, yaitu berupa Oke, ingat ya teman-teman, kuncinya adalah sila keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Pemberian subsidi BBM yang sama rata untuk semua golongan masyarakat. B. Penerapan sistem pajak progresif di mana yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar. C. Pembatasan jumlah anak dalam program keluarga berencana untuk semua keluarga. Nah, untuk opsi C ya teman-teman, menurut aku ini bukan termasuk sila keadilan ya. Jadi maksud dari soalnya adalah yang mana nih kebijakan pemerintah itu yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat manfaatnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang opsi C ini kan manfaatnya itu tidak bisa ya dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. D. Penetapan kuota khusus bagi putra daerah dalam penerimaan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. E. Penyeragaman kurikulum pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tanpa memperhatikan kekhasan daerah. Nah, menurut aku opsi E ini justru bisa mengganggu ya persatuan di Indonesia gitu. Karena pasti tiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, ketika ya itu disamakan, itu bisa menghancurkan persatuan justru teman-teman ya. Jadi opsi E ini tuh nggak masuk dalam konteks. Nah, dari beberapa opsi yang tersisa, aku bakal kasih tahu dulu yang mana opsi dengan jawaban yang paling benar, baru nanti kita masuk ke pembahasannya. Opsi dengan jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman ya. Penerapan sistem pajak progresif di mana yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar. Jadi mungkin kalau di bayangan kalian, keadilan itu kan sama rata, Kak, gitu ya. Jadi disamain aja pajaknya barulah masuk keadilan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir seperti itu, tapi opsi B ini tujuannya bagus ya teman-teman, yang dimana orang dengan berpenghasilan lebih tinggi bisa ya berkontribusi lebih banyak demi kesejahteraan masyarakat. Dengan membebankan pajak yang lebih tinggi, jadi pemerintah itu memiliki sumber daya yang tinggi juga, khususnya dalam menjalankan program-program yang ada hubungannya dengan sosial gitu ya, dan melakukan pembangunan yang tentunya menguntungkan seluruh masyarakat. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti ini tuh nggak adil ya untuk orang yang kaya. Justru dengan pajak dari orang yang kaya, itu manfaatnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Jadi kita yang mungkin kaum ekonomi menengah ke bawah itu bisa mendapatkan fasilitas yang layak juga ya dengan pajak dari orang yang kaya itu. Tentunya jika memang dikelola dengan baik ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja next ke soal yang berikutnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai penting yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah, kita harus tahu juga ya, ingat Bhinneka Tunggal Ika itu apa, supaya nanti kita ke jawabannya itu nggak kesana kesini, teman-teman pemahaman kita ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kuncinya adalah adanya perbedaan tapi kita tuh tetap satu dalam perbedaan itu. Oke? A. Menyadari pentingnya sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan. Oke, kita coba simpel dulu. B. Mempertahankan kemerdekaan dengan cara berprestasi di berbagai bidang. Nah, opsi B ini udah di luar konteks ya, yang seperti aku bilang tadi ya. Nggak sesuai gitu sama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Mematuhi peraturan demi menciptakan kedamaian dan ketertiban. Nah, opsi C ini juga nggak sesuai konteks ya teman-teman, jadi kita eliminasi. D. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan saling menghargai.
Oke, ini bisa ya kita simpan dulu. Mengembangkan sikap kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ini mungkin bisa jadi ya. Nah, dari beberapa opsi yang tersisa, sebenarnya teman-teman nggak terlalu susah ya ngelihat jawaban yang paling tepat itu yang mana gitu. Intinya selama sesuai dengan konteksnya. Yang paling tepat ya sesuai dengan konteks soal, ada esensi dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah opsi yang D ya teman-teman, menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan saling menghargai. Karena opsi D ini yang memang langsung ya mengarah ke Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang dimana kalau kita di Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa gitu ya. Yang itu disatukan dalam semboyan ini untuk mencapai persatuan dalam keberagaman itu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagai dasar dari sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia memberikan pedoman tentang bagaimana perbedaan pendapat seharusnya dikelola dan dihadapi dalam kerangka demokrasi. Di bawah ini, sikap yang paling mencerminkan prinsip demokrasi Pancasila dalam menghargai perbedaan pendapat, yaitu A. Mendengarkan semua pandangan dengan seksama, lalu mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama. B. Memfasilitasi dialog yang konstruktif antar pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua. C. Mempertimbangkan setiap argumen secara adil sambil berupaya menemukan titik temu yang menyatukan perbedaan. D. Mendorong partisipasi aktif dari semua pihak untuk menghasilkan keputusan yang mencerminkan aspirasi kolektif. E. Menghargai keragaman pendapat yang ada, seraya berusaha merumuskan konsensus yang memenuhi kepentingan umum. Nah, kalau kalian lihat ya opsinya, ini kan jawabannya bagus-bagus ya, dan hampir memang betul-betul susah gitu untuk dicari jawaban yang paling tepat. Oke, mungkin di sini ada beberapa tips juga ya yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau jawabannya itu seperti ini dan menurut aku konteksnya juga masuk ya ke dalam soal. Coba deh kalian perhatikan lagi ya, bandingkan antara opsi yang satu dan juga opsi yang lain. Nah, disitulah baru kalian bisa untuk dapat jawaban yang paling tepat. Atau kalian bisa lihat satu opsi mana yang bisa mengakomodasi ya atau menampung dari semua opsi yang ada. Jadi kayak inti dari semua opsinya, kesimpulan opsinya itu. Nah, oke, aku bakal kasih tahu dulu ya, teman-teman kira-kira opsi mana yang paling tepat barulah nanti aku masuk ke pembahasannya ya. Paling tepat di sini adalah opsi E ya. Menghargai keragaman pendapat yang ada, seraya berusaha merumuskan konsensus yang memenuhi kepentingan umum. Oke. Nah, inti dari demokrasi Pancasila adalah kita itu mendapatkan sebuah keputusan, ya, teman-teman, keputusan atau konsensus, yang dimana keputusan itu tentunya untuk memenuhi kepentingan umum. Jadi, nggak hanya dapat diterima semua orang, tapi itu harus penting juga dan dibutuhkan juga gitu ya bagi semua orang. Nah, terus yang opsi E juga ya teman-teman, ada kata menghargai keragaman pendapat. Nah, untuk menghargai itu kan banyak banget bentuknya ya. Seperti mendengarkan itu juga bentuk dari menghargai gitu ya. Terus memfasilitasi dialog yang konstruktif. Nah, itu juga salah satu cara menghargai ya dari perbedaan-perbedaan yang ada ya dengan menampung gitu semua pendapat-pendapat. Nah, barulah ya ketika kita sudah menghargai, jadi kita tuh kan nggak bisa ya mengatakan bahwa pendapat si A ini salah, pendapat si B lah yang benar. Nah, itu kan tidak bisa ya. Jadi, dalam musyawarah itu semua harus ditampung dulu gitu ya, dihargai dulu gitu. Kayak setelahnya diterima ya, baru kita bisa mencari keputusan untuk memenuhi kepentingan umum gitu ya teman-teman. Nah, mungkin aku nggak bisa nyalahin juga kalau kalian ada yang jawab opsi lain, karena memang ini jawabannya mirip-mirip dan agak menjebak juga ya teman-teman, sebagai pembelajaran kalian aja ketika nanti dapat soal yang seperti ini saat tes, jadi kalian itu bisa menganalisis jawabannya gitu. Oke, mungkin kalian udah paham ya. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial di Indonesia. Pancasila yang secara resmi diresmikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 memainkan peran sentral dalam membentuk identitas nasional dan arah pembangunan negara. Salah satu sifat Pancasila adalah sifat dinamis, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia bukanlah suatu doktrin yang kaku atau statis. Dalam menghadapi era digitalisasi, penerapan sifat dinamis Pancasila dapat dilihat dari jadi Pancasila itu sifatnya fleksibel ya teman-teman, tidak kaku, nggak yang gitu-gitu aja. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, yang mana penerapan Pancasila untuk menghadapi era digitalisasi. Oke, A. Penolakan terhadap inovasi digital karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, ini udah bukan ya teman-teman. Ingat, tadi seperti yang aku sampaikan bahwa sifat Pancasila itu dinamis ya. Dia itu nggak kaku. Nah, kalau kita tolak gitu aja, nah berarti kan kita tidak fleksibel ya, istilahnya nggak mau menerima era digital sekarang ini gitu. B. Mengabaikan terhadap perkembangan teknologi digital yang tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila. C. Penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penggunaan teknologi digital agar tetap relevan. D. Pembatasan ketat terhadap penggunaan teknologi digital untuk menghindari konflik dengan nilai-nilai Pancasila. E. Mengabaikan dampak teknologi digital terhadap nilai-nilai Pancasila demi kemajuan teknologi. Nah, opsi E ini juga menurut aku salah ya, teman-teman, karena kesannya itu kita nggak peduli terhadap dampak yang akan timbul. Nah, di mana ya, di era digital ini kan ada banyak banget dampak. Nggak hanya positif aja, tapi dampak negatif itu juga sangat mungkin muncul. Ya, kalau kita abaikan dampaknya, yaitu bisa berakibat fatal juga ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sebenarnya udah cukup kelihatan sebenarnya opsi dengan jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan konteks Pancasila dengan sifat dan dinamis itu ada di opsi yang C ya teman-teman, penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penggunaan teknologi digital agar tetap relevan gitu. Nah sebenarnya kalau opsi yang tersisa tadi aku nggak bilang itu 100% salah karena kita juga wajib ya untuk memprotek diri supaya dampak negatif itu nggak masuk gitu ya untuk menghancurkan nilai Pancasila itu. Nah, tapi yang paling tepat ya opsi C teman-teman gitu. Nah, dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, yang kita punya, kita bisa sesuaikan tuh dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologinya supaya kita tuh tidak menyalahi atau keluar ya dari kaidah-kaidah nilai Pancasila itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat ya di era digital ini kan yang salah bukan teknologinya sebenarnya teman-teman ya, tapi cara kita memanfaatkan atau menggunakan teknologi itu. Sehingga hal itulah yang perlu kita sesuaikan dan perhatikan. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah prinsip penting dalam konstitusi dan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan yang dapat timbul dalam penerapan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tersebut adalah ya, kita ingat ya teman-teman, yang jadi pokok permasalahan adalah tantangan ya terhadap pasal 30 ayat 1 itu. A. Ketidaksiapan mental dan fisik warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. B. Alutsista negara belum lengkap untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Kesiapan komponen utama yaitu TNI dan Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Partisipasi warga negara yang minim dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. E. Kurangnya kesadaran warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kalau kalian situasi ini juga ya,
Ingat yang tadi aku bilang, coba deh kalian compare antara opsi yang satu dan juga opsi yang lain, yang mana paling kuat atau yang paling sangat mendekati konteks permasalahan. Nah, yang jadi pembahasan itu kan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi tiap warga itu wajib. Yang jadi permasalahan di sini adalah di warganya sendiri. Nah, gitu kan. Yang dapat menjadi tantangan sesuai dengan pasal yang disebutkan. Kita lihat ya, yang ada hubungannya gitu ya dengan warga gitu. Adalah opsi A, D, dan E ya. Nah, dari ketiga opsi tersisa, kita lihat yang mana jadi kunci atau sumber permasalahannya di situ ya. Nah, yang paling tepat di sini teman-temannya adalah opsi yang E. Kurangnya kesadaran warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Karena kurangnya kesadaran ya, rasa sadar itu adalah permasalahan yang utama sebenarnya. Kalau kita tuh nggak sadar, kita tuh nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah ngerti, nggak akan pernah peduli terhadap kewajiban kita ini. Karena gini, kalau kesadaran itu ada, maka tantangan yang disebutkan pada opsi A, B, C, D itu bisa sebenarnya terselesaikan. Karena kita bisa mencari solusi bersama-sama. Karena ya apa? Kita itu sadar. Tapi kalau kita nggak sadar, ya udah kita tuh kayak benar-benar nggak tahu apa gitu teman-teman. Nah itulah yang menjadi tantangan utama atau masalah utama yang timbul pada pasal ini. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian jangan lupa taruh aja di kolom komentar dan juga sertakan alasannya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.